Daden Kabupaten Bojonegoro. Berikut akan saya tampilkan video aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan kepada teman-teman guru di SMK Daden. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kegiatan aksi nyata budaya positif diseminasi tentang budaya positif oleh Ibu Dian Setia Putri, sarjana farmasi, dengan keadaan saya ambil. Yang pertama saya yang terhormat Bapak Mulyono selaku Kepala SMK Negeri Daden, yang terhormat juga Bu Dian Setia Putri selaku calon guru penggerak yang akan melakukan diseminasi tentang budaya positif, serta yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang sebagai peserta dan pendengar untuk diskusi bersama tentang diseminasi ini. Mohon maaf, saya adalah MC terbaru, jadi mungkin kalau ada salah mohon maaf. Untuk yang pertama, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin, dan bersemangat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Mulyono selaku Kepala SMK Negeri Daden untuk memberikan motivasi, sambutan, dan pengarahan terkait dengan diseminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Dian. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ibu MC yang luar biasa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi, dan wabil khusus yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Dian Setia Putri Espam, peserta guru penggerak
puji syukur di siang dikit panas di tengah kesibukan kita, panjenengan semua Bapak Ibu bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara desiminasi dalam rangka melengkapi kewajiban tuntutan dari calon guru penggerak. Namun sebelum saya memberikan penguatan, ingin kami sampaikan apa itu desiminasi. Desiminasi itu adalah menyampaikan sesuatu kepada individu atau kelompok, ya, lebih dari 2-3 orang itu kelompok, dengan bisa yang pertama menerima, yang kedua timbul kesadaran. Jadi endingnya kegiatan ini Bapak Ibu yang hadir mendengarkan, mengikuti, akhirnya apa? Puncaknya timbul kesadaran. Timbul kesadaran itu desiminasi. Kok sudah diajak acara seperti ini, sudah dipaparkan dari awal sampai akhir, tidak timbul kesadaran, maka itu belum disebut desiminasi. Itu ya hanya paparan. Saya berharap kegiatan ini nanti bisa membawa dampak atau berimpact kepada panjenengan semua. Apa yang disampaikan ini muncullah timbul kesadaran. Dan tentu kesadaran apa? Kesadaran tentang apa yang akan dijelaskan oleh calon guru penggerak yang mempunyai karya positif atau aksi nyata positif ini. Selanjutnya saya kepengen aksi nyata positif nanti ada dampaknya, kemudian juga lancar dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mulyono. Selanjutnya foto bersama guru. Oke. Terima kasih ya. Sudah saya di sini. Oh gitu ya. Terima kasih untuk kegiatan foto bersama yang tadi. Saya ingin menyampaikan dari Bapak Mulyono, muncul kesadaran adalah tujuan. Semoga apa yang disampaikan Bapak Mulyono tadi benar-benar dapat kita pakai untuk sehari-hari, terutama kepada peserta didik kita semua di SMK. Untuk selanjutnya penyampaian aksi nyata budaya positif oleh Bu Dian Setia Putri. Untuk pujian saya persilakan. Langsung Ibu. Oke, kalau paling yang ini, kita juga apa-apa ada. Dan nanti juga muncul
Satu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya masuk untuk menjalankan aksi ini nyata modul 1.4 yaitu diskriminasi budaya positif. Nah, saya izin berpantun dulu ya. Bersama mama siaplah pergi. Lagi dia lompat ya. Bersama mama siaplah pergi. Pergi beli ikan dan juga roti. Mari bersama saling berbagi demi pendidikan yang lebih berarti. Nah, ini Bapak Gatot Triadi sebagai fasilitator saya, beliau mengajar di SMA Magetan. Terus ada Bu Yuna Vita Praja, pengajar praktek saya yang kemarin minggu lalu kesini dari SMA 1 dan saya sendiri dari positif. Nah, tujuannya yaitu memahami konsep pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Seperti yang disampaikan Bapak tadi juga kembalinya lagi ke murid ya. Dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini nanti materi yang saya sampaikan ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, ada posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi yang tadi lambangnya segitiga. Nah, ini yang perubahan paradigma belajar yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempatnya, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan enamnya, kreatif. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita bermain game dulu ya Bapak Ibu. Mohon kesediaan untuk berdiri dan berpasangan. Kalau bisa buat dia bisa. Atau kamu dia. Paparan ya apa taruh bumi. Paparan sama buat dia. Oke. Di sini Bapak Ibu, impikan itu impiannya Bapak Ibu letakkan pada telapak tangan kanan. Oh iya. Boleh ditulis atau pokoknya ya. Dalam impiannya Bapak Ibu pokoknya tangan kanannya ada impian saya seperti itu. Kita impian kita. Jadi kita ya. Nah, di sebelah tangan sebelah kanan ini sekarang digenggam erat. Nah, kalau sudah ini kan pada berpasangan ya. Coba Bapak Ibu guru yang berpasangan ini saling membuka tangan teman yang digenggam erat ini. Boleh dipaksa, boleh diintimidasi, boleh dengan rayuan, pokoknya klotso. Kita
sini. Biasanya. Nah, dari permainan tadi itu ya, sebenarnya itu malah kalau bisa nggak boleh kebuka orang lain. Karena yang kontrol untuk motivasi kita itu kan kita sendiri, bukan dari orang lain. Meskipun tadi dipaksa, dirayu, diintimidasi itu seharusnya nggak boleh kebuka. Kan itu kita sendiri ya. Tapi kalau takutnya ada masukan dari orang lain atau dari pihak lain kan bisa kacau, kan terpengaruh gitu. Seharusnya begitu. Tapi tadi banyak yang kebuka ya. Itu buka sendiri. Yaitu ilusi kontrol guru, ilusi kontrol murid. Nah, ini seperti kayak peraturan gitu ya. Jadi guru harus mengontrol. Terus yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi semuanya ada sesuai bujukan tadi, makanya dirayu-rayu tadi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kan kadang ada orang yang sifatnya itu selalu membuat orang itu merasa bersalah. Nanti berhubungan sama yang posisi kontrol juga. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Nah, ini seperti kita kan kadang kalau sama anak-anak kadang memaksa gitu ya, harus kamu begini, harus begitu dah. Seharusnya itu kan dihindari. Nah, ini disiplin positif menurut Bapak Kiai Hajar Dewantara yaitu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dan dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Jadi harus disiplin mulai dari diri kita sendiri. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Motivasi eksternal ini ya kita caranya itu yang positif ya, nggak boleh. Takutnya nanti ada pengaruh-pengaruh negatif itu yang tidak boleh. Nah, ini teori positif, hukuman dan penghargaan restitusi. Untuk ini ada tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini tujuan dari tadi hukuman sama hukuman, konsekuensi sama restitusi. Ini ada kasus Bapak Ibu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugur dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya nih, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Yang kedua yaitu menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi dan mengapa? Monggo, bisa ada yang mau berpendapat mungkin? Bukan mungkin mau berpendapat? Kurang setuju kalau terhadap tindakan Pak Seno ya, karena membiarkan anak-anak atau teman-teman lainnya itu loh menertawakan IPA dan tidak ada upaya dari Pak Seno untuk menghentikan atau menenangkan anak-anak.
kemudian memberikan respon atau menenangkan si Iva juga, itu juga perlu ya. Ini kalau ini saya belum paham. Apakah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Nanti ada di slide Nah, selanjutnya. Monggo Bu Sekar. Kasusnya Bu. Kasus yang meminta Iva maju ke depan sambil menunjuk hidung itu kalau menurut saya adalah hukuman. Dan hukuman itu akan berdampak pada psikologis anak untuk keberlanjutannya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Pak Seno itu bukanlah suatu konsekuensi, tapi lebih ke hukuman. Terima kasih Bu atas pendapatnya. Bapak Ibu, untuk tindakan Pak Seno ini memang benar ya. Beliau ini termasuk sebuah hukuman, dan kalau apalagi dia kan Iva sampai maju ke depan, memegang hidung sampai ditawakan temannya kan juga termasuk pembulian ya. Dan itu akan berdampak panjang untuk depannya, dan bisa Iva ini juga dendam sama guru. Nah, disinilah hukuman ini kenapa kok di pendidikan guru penggerak ini sangat dihindari. Kalau bisa ya nggak ngaruh gitu deh. Tapi kan dilihat lagi kondisi dari lingkungannya juga. Kata-kata udah gitu. Nah ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan restitusi harus merupakan pilihan. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Karena kalau konsekuensi kan mungkin sudah kesepakatan ya, untuk kesepakatan kalau kamu hari ini ada di beda, anak sudah tahu. Gitu. Tapi kalau restitusi yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau restitusi itu kita lebih ke pendekatan dari hati ke hati gitu sebenarnya. Terus kalau untuk hukuman, murid akan tersakiti. Meskipun restitusi ya murid mungkin merasa tersakiti ya. Kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid mendapatkan penguatan. Terus di hukuman ada sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kan kalau hukuman pasti mengancam ya. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Nah ini kata-katanya. Awas kalau dilakukan tadi ya, nanti awas kamu. Nah, ada kata awas. Ini kan termasuk kata yang penting ya. Terus konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dia lebih menekankan ke anak, menanyakan. Biar anak tuh apa ya? Menyadari kalau dia melakukan kesalahan. Nah ini ada beberapa kalimat, mari kita angkat ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, nanti ada jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Nah, hukuman ya, hukuman semuanya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bedanya hukuman. Yang nomor 3 itu konsekuensi. Konsekuensi. Nomor 2 konsekuensi. Ganti. Yang ini konsekuensi. Ya nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oh gitu ya. Murid ini di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman semuanya. Kita lihat. Nah, ternyata kalau yang mencatat 100 kali ini termasuk konsekuensi. Terus yang lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran PJK juga konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, ini hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Berdiri di depan kelas mengangkat kaki 1 karena tidak bisa berenang juga hukuman. Begitu ya, atau ada
apa karena jadi nomor 2 itu sudah mempunyai komitmen dengan gurunya. Seperti itu. Kalau terlambat, Apalagi kan ini juga pelajarannya PJOK, jadi kan kalau Rani kan juga dia termasuk pembelajaran bukan dia. Seperti itu. Oke? Setuju ya? Setuju. Nah ini, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat diri ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu, biasanya kan kita membuatnya peraturan kelas itu ya, kalau bukan keyakinan. Nah, nanti ada. Nah ini seperti ini kalimatnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Kalau kita harus pakai helm, helmnya lepas. untuk melindungi keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kebersihan, yang lain kesehatan, seperti itu ya. Nah, dari nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, bukan peraturan ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi awalnya kita memang membuat peraturan, tapi setelah bahas lagi itu dilihat nilai-nilai kebajikannya apa, dan dibuat di keyakinan, membuat peraturan keyakinan itu diwajibkan pakai kata-kata yang positif, yang negatif kalau bisa dihilangkan. Nah seperti ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Terus mencatat semua masukan-masukan murid, para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas kan disepakati itu sama-sama gitu Pak Ibu, bukan hanya kita sendiri yang guru yang membuat peraturan, tapi harus diyakini semuanya. Terus susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dan istilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan nanti ada contohnya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah ini kegiatannya ada 3 Bapak Ibu, ada tabel T, tabel Y, sama tugasku, tugasmu. Nah ini yang kita yang tabel T. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti ini yang positif, yang tidak tampak ini yang negatif ya. Kalau buat yang itu datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah, terlambat ini kan termasuk negatif ya. Terus memberikan hasil terbaik, tidak tampak seperti asal-asalan mengerjakan tugas. Nah, ini kan kayak pesannya malas-malas itu. Melibatkan semua anggota kelompok, tidak tampak seperti memunculkan salah satu teman kita. Nah, jadi tampak seperti ini yang positif, kalau yang tidak tampak ini yang negatif. Terus ini yang tabel Y. Tabel Y itu ada terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengarnya satu orang berbicara, terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, yang berperilaku yang tersenyum ramah. Yuk satu bantu memegang barang milik orang lain hanya dengan isinya, memberikan salam
beda tersamping. Nah ini kegiatan tugas saya, tugas kamu, termasuk guru. Guru tugasnya dan murid tugasnya. Guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Di sini guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, dan peduli terhadap semua murid. Tugasnya murid belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengar, memeriksa tugas, dan sebagainya. Jadi guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan barang-barang apotek, bukan tugasnya guru. Nah ini murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh. Nah murid ini kadang yang malah sering dipakai ini ya, mengeluh ini, merusak barang pribadi atau orang lain, ini juga sering terjadi usil, melakukan tugas guru atau memutuskan untuk teman kamu. Sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Dimana kebutuhan bertahan hidup sumber adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Untuk kebutuhan yang disayangi atau kasih sayang ini disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Karena kita kalau berkomunikasi sama orang kan harus ada mereka kita diterima, terus mereka juga menerima kita seperti itu. Mereka baik, kita baik, kita baik, mereka juga akan baik. Terus yang ketiga, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, penguasaan. Terus kalau yang kebutuhan untuk bebas, yaitu kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Meskipun tugasnya murid itu bermain, dia harus senang, tapi tetap harus mematuhi yang lainnya gitu. Nah ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak sepertinya. Ini termasuk kesenangan, karena kan dia apa? Tidak bersenandung, tidak boleh bersenandung ini ya, jadinya dia kesenangannya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia minta kasih sayang, jadi ini masuk kasih sayang atau rasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, jadi ibu guru aja. Menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Ini kebebasan. Dia tidak bisa bebas karena belajarnya cuma gitu-gitu aja. Gitu. Terus aku sebel, gambarku tidak rapi, menunjukin ke teman-temanku di kelas, di depan kelas. Ini penguasaan, karena dia menggambarnya tidak rapi, terus ditunjukkan ke teman-temannya ini. Nah, sekarang di posisi kontrol. Posisi kontrolnya ada 5 ya, ada sebagai pembuku, manajer, teman, pemantau, dan pembuat merasa bersalah. Kira-kira Bapak Ibu kalau dalam pembelajaran ke murid sering pakai posisi yang mana? Merasakan? Bunyati? Manajer Pak. Sini berarti Pak. Manajer ya. Kalau Bunyati jarang pakai apa Bu? Pemantau. Kalau Bu kalau Bu Julia? Teman. Oke. Jadi ini ya. Nah kita lihat ini. Nah di sini 5 posisi kontrol tadi ya, ada pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau pembuku dan pembuat merasa bersalah ini selalu mengganti, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendadak. Sedangkan teman itu masuk perilaku positif ya, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Besti tenang ini. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Benar berarti Bu ya mengukur.
ini kata-katanya, guru berkata kalau penghukum kamu tidak melakukannya, saya akan seperti itu, saya akan menghukum kamu. Yang membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, kenapa kamu seperti itu? Sebagai teman, lakukan demi bapak ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan, itu ya. Tanya sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, kan selalu memantau dan sampai mana dia melakukan. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu? Nah seperti itu ya. Nah ini ada video bapak ibu. Yang pertama. Naren, sini kamu. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalinya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Video kedua. Enak Bu, mulai. Pengen main maksud. Pengen ngerti penjelasan terlambat. Naren. Selamat pagi, Naren. Iya. Ya, jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini dengan hal tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren Saya tidak mau menyetel alarm saya. Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke tempat. Baik Bu, terima kasih. Dari 2 video tersebut, kira-kira yang video pertama itu posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Pendukung. Penghukum, merasa bersalah, membuat merasa bersalah, bukan penghukum ya? Gimana? Penghukum karena dia kan memaksa untuk menyuruh lari tadi. Kalau yang video kedua, manajer karena dia ada selesai pertanyaannya secara halus. Ini mungkin karena disotek Bapak Ibu ya, jadi halus sesuai gitu. Apa mungkin semoga kelak SMK kita seperti ini. Nah, jadi posisi
Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, tadi kan kita mari ya, karena apa pertanyaan kamu? Saya belum terapkan bisa pasang alarm, nah seperti itu. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, kalau manajer ini berarti gabungan dari teman dan pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Semoga dengan setelah saya ini ya, kita bisa sedikit lah menjadi manajer. Kadang-kadang ya apa sebagainya ya bisnis seperti itu gitu. Tapi memang tergantung juga lingkungan sekolahnya juga ya. Tapi kalau sebagai manajer itu memang waktunya dibutuhkan waktu yang lama dan kita benar-benar harus sabar. Nah, sekarang kita ke segitiga restitusi. Nah, ini tadi mengapa kok segitiga ya? Seperti ini Bapak Ibu ya. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di mana menstabilkan identitas ini bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sedangkan validasi yaitu menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Dan menanyakan keyakinan yaitu menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ini contoh kalimat yang pada segitiga diskusi menstabilkan identitas. Biasanya berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kamu apakah menyadari seperti itu? Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah yang kalimat-kalimat yang untuk menstabilkan identitas. Untuk yang validasi tindakan yang salah yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ditanya. Nanti kan terus anak-anak dia jawab tidak buruk, terus dia bercerita gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, tetap mengasih motivasi. Nah, ini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Seperti tadi pada Maret. Keyakinan kelas apa yang kamu ada? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Begitu. Nah, ya saya itu bola lampu yang bercahaya digunakan untuk membaca berita. Sekian penyampaian dari saya, semoga tercapai semua harapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian diseminasi dari Ibu Dia Setia Putri terkait dengan budaya positif. Dari rangkuman saya tadi sebelum tanya jawab ya, bahwa yang disampaikan Bu Dian tadi sebenarnya sudah pernah kita rasakan Bapak Ibu. Bahkan kita secara tidak sadar sudah menjadi di posisi kontrol tadi ya, mulai menghukum sudah pernah, membuat konsekuensi sudah pernah. Nah, untuk restitusi ini menjadi PR besar untuk kita semua karena level murid kita untuk restitusi itu di level yang sesungguhnya udah. Nah, tadi yang di video tadi kan sangat manajerial gurunya. Nah, murid yang tadi ditanyakan apa keyakinan sekolah ini? Nah, murid kita aja keyakinan sekolah apa enggak banyak. Jawabannya, rara bu apa kan bisa buat apa kok? Apa bu? Pokoknya aku penting kalau gitu bu. Nah, itu yang masih menjadi PR dan ya semoga di tahun ke depan semakin membaik dengan
dengan sumber daya manusia murid kita yang benar-benar inputnya juga baik. Oke, selanjutnya ini gimana Bu? Tanya jawab. Oke, tanya jawab atau saran masukan gitu ya, saran masukan. Saya buka untuk termin pertama untuk Bapak Ibu boleh diskusi sharing aja, terutama di kehidupan yang kita laksanakan sebagai seorang pendidik, dan ini sangat berkaitan sekali dengan budaya positif di murid-murid kita semuanya. Ada yang ingin bertanya, saran atau memberikan curahan hati mungkin ya, terus didiskusikan bersama di sini ya. Pertama untuk Bu Stefani, kedua nanti Bu Mei, yang ketiga Bu Sekar. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Benar-benar menggerakkan hati dan pikiran kita semuanya. Monggo Bu Stefani. Soalnya ini sudah apa namanya, kalau di sini kan banyak masalah yang kemudian itu kita tolong yang slide-nya beberapa tadi loh yang manajerial Aku Bu berarti posisi kontrol. ya. Terima kasih Bu ya. Baik, di sini saya ingin bertanya Bu, karena juga saya sebagai wali kelas di sini, beberapa karakter anak itu sangat bermacam-macam karakteristiknya ya. Ini ada beberapa posisi kontrol restitusi. Nah, menurut kita sharing aja Bu, sebagai kita di generasi ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, khususnya di sekolah SMKN dan di sini, mana posisi kontrol restitusi yang paling tepat di antara yang kita bisa terapkan di siswa SMK Negeri Denden? Yang paling tepat. Nomor 1. Oke, pertanyaannya dicatat atau langsung dijawab ya? Apakah 5 posisi kontrol restitusi ini bisa dikombinasi? Karena kalau misalnya kita sebagai manajer tahu sendiri anak kita ditanya untuk jawabannya. Ini mengalami saya siswa sendiri saya dijawab nggak tahu. Kalau kamu seperti itu, solusinya seperti apa? Nggak tahu. Saya sebagai wali kelas itu ya Allah, agak dor rasanya itu tak remus tapi rasanya wong. Nah, oke. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan. Oke, berarti ini sedikit cerita juga ini. Ceritakan padaku ya. Selanjutnya disimpan dulu pertanyaannya, nanti kita diskusi bersama. Yang kedua dari Bu Mei. Silakan Bu Mei. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bercerita Ibu. Sampai tolong saya ya. Tolong saya. Dia juga dan ya. Saya sesuai dengan yang ada di SMK Negeri saja, bukan jauh-jauh. Begini kan, di sekolah SMK Negeri Denden itu sudah banyak budaya positifnya, sudah bagus, sudah berjalan. Seperti halnya pembiasaan pada sholat duha sudah bagus langsung pagi. Kemudian selanjutnya ada sholat duhur. Yang paling itu Bu, yang paling banyak budaya positif, maksudnya yang paling banyak tidak sholat itu waktu asar Bu. Nah, kalau untuk duha dan duhur insya Allah udah bagus lah, udah baik, ya kan? Nah, untuk yang asar ini kebanyakan anak-anak itu sudah di parkiran. Dan yang di musola mungkin beberapa tidak penuh. Biasanya kalau untuk duha dan duhur itu kan penuh gitu. Nah, saya tidak menyalahkan siswa maupun gurunya, tidak menyalahkan. Cuma saya ingin dari sudut pandangnya dari siswa dan dari sudut pandang dari gurunya juga, agar dua-duanya itu berjalan dengan baik dan siswa juga ikut
halnya sholat duha dan zuhur seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu kan melihat juga, melihat sesuatu yang sudah dibangun dengan baik, dengan positif. Dan ketika kita lihat bahwa ketika bubar pulang itu kok kenapa siswa yang beberapa itu kok masih belum mengenal, maksudnya belum tersadar bagaimana caranya agar anak-anak itu lebih tersadar. Terima kasih, cukup dari saya. Terima kasih Bumi. Pertanyaan dari bagaimana menciptakan kesadaran, ya, saya mengambil menciptakan kesadaran kepada murid dan Bapak Ibu guru atau semua warga SMK Negeri tentang sholat asar bagi yang muslim di sini. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Bu Sekar. Silakan Bu Sekar. Oke, terima kasih. Kalau saya ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi apa ya, sekedar salah saya ini gini, bagaimana caranya, iya itu pertanyaan ya. Saya itu pengen sekali anak-anak SMK Bandel itu berseragam yang rapi, dimasukkan memakai sepatu. Bagaimana caranya membuat mereka kerasan rapi, itu aja. Rapi secara tampilan. Itu yang saya inginkan. Karena kalau anak-anak rapi itu sedap dipandang mata. Gitu, cukup itu saja. Tambah lagi, ini memberi saran, menyampaikan pendapat atau bertanya? Oh, bertanya. Dari Bapak Ahmed, terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Saya bertanya ya. Seperti yang di video tadi, Bu. Saya tuh pengennya yang di video kedua. Ya. Jadi ya slow gitu ya. Tapi kita tahu sendiri di sana ya. Kalau gitu kan nggak bisa gitu loh. Ya, jadi harus berbeda. Yang seharusnya kita ke video kedua seperti tadi, karena yang dihadapi seperti itu, jadinya mau tidak mau harus video satu. Nah, yang saya tanyakan itu nanti kalau modelnya kita ke video satu itu nanti kita masuk ke yang ranah mana, yang teman kah, atau yang pemberi hukuman kah, atau yang pertama yang paling itu kan? Karena melihat situasinya sih, ya kita pengennya yang kedua, tapi kita kok gampang menerapkan kedua, tapi prakteknya belum ya. Iya, seperti itu. Mungkin ada hanya 1-2 yang bisa seperti itu, tapi kalau saya pribadi mungkin agak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Budian sudah hafal pertanyaannya ya, 4 aja. Silakan Budian, mungkin bisa berdiskusi ya Bapak Ibu di semuanya. Budian silakan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, bukannya saya sok pintar apa, cuma kali jadi saya pintar ya. Soalnya saya juga merasakan apa yang itu dengan merasakan. Untuk yang Stefani ya, mana yang paling tepat untuk SMK Negeri. Tadi di awal juga saya sudah bilang ya, mungkin posisi kontrol ini juga bisa disesuaikan dengan lingkungan sekolah juga, karena kan biar gimana pun yang mempengaruhi bagaimana konsekuensi keyakinan yang kita akan lakukan itu juga harus apa ya, lingkungan sekolah, warga sekolah itu juga harus semuanya mendukung. Jadi tidak hanya diri kita sendiri, tapi itu semuanya pada dasarnya harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus memberikan contoh yang positif, selalu bergerak dan merangkul itu kan tidak mudah ya Bapak Ibu, harus butuh waktu juga, terus bukan begitu Pak, butuh waktu dan juga kesabaran. Sedangkan kita kan juga namanya guru juga manusia
manusia ya ada batas sabarnya. Jadi ya kalau menurut saya kalau di SMK Daner ini mungkin kita jangan jadi penghukum, boleh jadi pembuat merasa bersalah. Nanti ya kalau dikurangi sama yang teman atau yang apa tadi manajer sama yang pemantau seperti itu. Kalau bisa kita mulai menghindari yang sebagai penghukum, ya, karena kalau sebagai penghukum itu kan juga efeknya lama dan anak-anak juga bisa membuat anak-anak itu jadi pendenda sama kita. Nah, kalau dendam kan namanya dia kan juga terus mencela kita, itu kan juga hal yang buruk. Ya. Terus kalau untuk bunga, mungkin ya sama Bu ya. Sebenarnya seperti tadi dia bunga ya mungkin berawal dari diri kita sendiri. Paling setidaknya kita harus memberi contoh kepada dia. Soalnya anak-anak tiap kali saya tanya kalau asal itu kan jangan gini, nanti di rumah saja Bu. Itu pasti juga saya jelaskan. Dan daripada kamu di rumah, ya di sini enak, kok tinggal main, mau main, pulang tinggal tidur, pasti saya bukan. Tapi ya itu, gitu. Terus mungkin kalau untuk media tetap kita harus kolaborasinya ya diyakinkan, tidak hanya siswa aja tapi guru semuanya juga harus diyakinkan. Terus kalau untuk Bu Sekar ini ya sama sih Bu ya, rata-rata ya intinya mulai sekarang kalau bisa kita menjadi sebagai penghukum dan kita bisa paling tidak membuat merasa bersalah kan ya anak-anak biar menyadari kesalahannya. Paling tidak itu kita harus bisa menyadarkan anak bahwa dia tuh melakukan kesalahan, harus sadar dengan akan kesalahannya. Jadi tidak serta-merta karena dituduh orang tidak, tapi anak-anak harus dibuat sadar dulu kalau dia memang yang dilakukan itu memang tidak baik lah, belum positif seperti itu. Menurut dia Pak Valen, kalau kembali ke satu itu masuk dalam apa? Berarti kembali ke hukuman Pak Valen ya. Kalau bisa dihindari yang hukuman, kita jadi yang membuat merasa bersalah dulu lah, biar anak-anak itu juga merasa aman seperti itu. Sekian dari sana. Siap Bu, siap. Oke, dari semua pertanyaan Bapak, Ibu dan Bapak Valen ya, mungkin Pak Lin bisa memberikan tambahan, apalagi Pak Lin di kesiswaan tambah lebih paham sekali gitu ya. Pencerahan mungkin memberikan apa pemikiran-pemikiran terkait dengan bagaimana benar-benar mendesiminasikan budaya positif ini. Kan kita mengawalinya dari benar-benar grassroots yang paling bawah sendiri, terutama tadi ya menyadarkan bahwa apa yang dilakukan siswa itu salah. Yang pertama itu monggo Pak. Terima kasih, saya memberikan pendapat ini. Jadi nanti di guru penggerak ini nanti untuk modul yang terakhir nanti ada istilah untuk memutuskan. Jadi ada istilah sesuatu diputuskan itu bagaimana. Nah ini saya cuma tambah ujian sudah bagus, teman-teman juga sudah bagus. Saya inginnya nanti jika ingin sesuatu yang lebih bagus lagi, saya cuma pesan nanti kalau waktu rapat dinas silakan Bapak Ibu untuk sampaikan di waktu rapat dinas. Jadi semua siswa, semua guru karyawan itu tahu. Kalau hanya segini nanti juga tidak maksimal lah, maksudnya menggerakkan itu tidak maksimal. Jadi ini hanya saya cuma pesan. Jadi untuk budaya positif ini sesuatu yang positif yang kita lakukan saat ini kita lakukan. Jadi misalnya tadi ada yang nomor 1 ada sebagai penghukum, lah itu Bapak itu harus dihilangkan. Yang sebagai penghukum dihilangkan. Terus merasa bersalah juga dihilangkan. Ini bukan pilihan budaya. Ini harus kepastian. Jadi tidak boleh Bapak itu milih merasa bersalah, boleh, tidak boleh. Harus dipilih yang paling bagus, yaitu sebagai manajer tadi.
Dan Bapak Ibu guru yang di sini harus belajar, karena kita guru itu disesuaikan dengan zaman sekarang, bukan zamannya Bapak Ibu dulu jadi murid. Dan itu, mindset kita masih zaman dulu. Pokoknya biar untuk ini. Terus gini Bapak Ibu, saya cuma pesan, Nabi, seorang Nabi saja itu menggerakkan pamannya sampai seumur hidup itu dulu tidak bisa. Untuk masuk Islam itu tidak bisa. Jadi jenengan sebagai guru itu hanya menggerakkan, mengasih positif, sesuatu yang bagus, omongan yang bagus itu untuk murid, tapi hasilnya itu Gusti Allah yang menentukan. Begitu. Nah itu saya perlu garis bawahi Bapak Ibu. Jadi seandainya misal ini ada satu kelas, dalam satu kelas ini bagaimana mengelola. Misalnya tadi saya mengajar kelas 11 busana, di kelas itu nggak mau ada yang bertanya, terus saya pantik, ayo siapa yang mau bertanya, terus ada yang bertanya. Kamu bertanya, di sana bertanya, terus tak rangsang lagi. Akhirnya satu kelas itu bertanya. Jadi memang kita itu harus mengelola, terus bergerak, terus ke sana ke sini. Itu yang belum bisa. Menyentuhnya anak itu harus hampiri, diomongi yang baik itu. Karena nanti waktu di rumah Bapak Ibu, kalau nanti di rumah itu mesti orang tua itu cerita. Dan kesan baiknya jenengan semua itu akan didoakan orang tua mereka. Dan itu yang belum masih minim menurut saya. Dari guru sini itu belum seperti itu. Makanya saya minta tolong Bapak Ibu yang tadi dipaparkan Budian itu bukan pilihan, tapi kepastian harus dipilih satu, yaitu di manajer. Tadi misalnya Budian butuh semuanya, videonya itu disampaikan semua. Jadi yang untuk teman itu bagaimana, untuk pemantau bagaimana, merasa bersalah bagaimana, untuk manajer bagaimana. Terus ini Bapak Ibu, setiap mengajar kita itu ditulis, nanti ada program modul 3.1 atau 3.2 itu saya lupa, itu tentang pemilihan aset nanti terakhir. Dan di situ nanti Bapak Ibu guru penggerak akan disuruh memilih dalam satu kelas itu yang paling bagus itu yang mana. Terus yang kurang bagus itu ditulis detail, terus ditelusuri, ditulis secara detail, terus ditelusuri langkah-langkahnya bagaimana. Itu ada itu, tapi itu belum, tapi Budian belum. Jadi ini saya cuma kasih tahu, cuma pesan Bapak Ibu, semua kejadian penting dalam waktu mengajar itu ditulis. Jadi ditulis dengan rapi, terus setelah itu kita restitusi. Dan cara untuk restitusi itu harus disatukan. Misalnya ada siswa yang melakukan pelanggaran, direstitusi di ruang khusus. Terus nanti kita menggugah perasaan. Dan restitusi itu yang terakhir berhubungan dengan agama. Harus dengan agama. Kamu masukin agama ini baik atau tidak, ini berdosa atau tidak. Terus kamu itu melakukan pelanggaran berdosa atau tidak. Lah sepertinya kayak saya itu juga memberikan materi-materi di situ Bapak Ibu, tapi saya belum bisa sejauh ini memberikan materi karena terbatasnya waktu. Jadi saya fokus ke supervisi yang PMM, jadi belum bisa maksimal memberikan materi kayak ini. Misalnya jadi ini Bapak Ibu, jadi setiap kali ada masalah anak itu ditulis, nanti ada tempat tersendiri untuk menyelesaikannya. Jangan sampai Bapak Ibu di video atau di foto, karena itu negatif nanti. Jadi itu negatif. Kita harus membudayakan positif dan mengubah itu mindset itu rasanya
sulit. Kenapa kok sulit? Karena jenengan pengennya langsung cepat jadi, dus langsung jadi. Maksudnya langsung jadi baik. Nah itu yang proses itu butuh lama. Jadi yang penting istiqomahnya itu, lah yang sulit di situ. Misalnya restitusi, istiqomah itu ya sekali dua kali terus. Lah nanti misal bisa di teman guru penggerak yang sudah pengalaman, misal ke saya atau misal ke bapak-bapak yang sudah lulus guru penggerak, nah itu ilmunya sudah mengetahui di situ. Jadi saya ingin tahu Bapak Ibu, ini untuk yang di sini tujuan saya menguatkan saja. Yang posisi kontrol guru harus dipilih manajer. Untuk yang lain itu untuk zaman sekarang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nanti jangan ditanya sekolah lain tuh, kok masih membuat merasa bersalah, nanti tambah keliru. Jadi gitu. Yang penting Bapak Ibu, kita selalu mau melakukan kebaikan, karena setiap kali kita mengucap kebaikan, melakukan kebaikan, itu murid itu eling, berubahnya kapan? Nek langsung. Nah, itu karena Gusti Allah berubah kapan itu. Terus nanti di dalam pembelajaran masih ada siswa yang misalnya belum rapi atau apa, nah itu ditulis dulu. Waktu selesai pembelajaran kita panggil, gitu. Jadi kita memanusiakan manusia, jangan sampai nanti menyakiti di dalam kelas. Karena nanti indikasinya tidak bagus atau tidak budaya positif. Jadi harus positif itu dibanek di dalam kita melakukan sesuatu itu positif terus untuk pahala. Lain untuk pahala ya cepat masuk surga. Nah itu yang perlu kita pahamkan sebagai teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih. Itu tambahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lin atas penguatannya terkait dengan ternyata tidak boleh semuanya, bolehnya hanya satu, manajer. Dan kalau yang segitiga restitusi langsung restitusi, meskipun kita harus terajar gitu ya. Satu kutipan dari Pak Lin yang mau saya sampaikan untuk kesimpulan pada diseminasi pada hari ini yang ternyata dari Budian adalah memanusiakan manusia. Artinya kita kepada murid itu juga menganggap bahwa murid kita adalah manusia yang juga punya, dia tidak bisa 100% sama baik. Nah, oke. Demikian kegiatan pada diseminasi siang hari ini. Tepuk tangan, aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih luar biasa Budian dan Bapak Ibu Guru semuanya. Saya sebagai moderator dan MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik, tidak positif gitu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya sampai menonton video saya sampai selesai. Semoga apa